Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini, video tutorial. Untuk kali ini saya akan membahas atau men-share mengenai bagaimana cara menggunakan software AutoCAD. Oke, untuk lebih mudahnya, langsung saya akan tampilkan dulu programnya. Ya, seperti ini ya. Oke, di tampilan awal ketika kita membuka AutoCAD seperti ini ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, nah itu yang akan saya share. Jadi, apa langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat pertama membuka AutoCAD? Oke, itu yang akan saya share. Pertama, langsung perhatikan di bagian bawah sebelah kiri ada komen. Di sini saya klik dan ketik, silakan ditulis limits. LIMITS, limits, enter sekali, satu kali. Muncul seperti ini, specify lower left corner or on off 0,0. Muncul seperti ini, di enter satu kali, enter. Ya. Muncul lagi seperti ini, specify upper right corner, seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran kertas A4. A4 itu kalau kita ketahui ukurannya 2970,2100. Nah, seperti apa? Maka di bagian komen ini, oh ya, karena ada gangguan tadi seperti ini ya, kembali saya ingatkan, ketik limits, enter, muncul seperti ini 0,0, enter. Nah, di sini saya ketik 2970,2100. Seperti ini ya. Enter. Ya, sampai di sini cukup mudah dipahami. Selanjutnya di sini saya akan memberikan batasan untuk lembar kerja. Di bagian komen di sini klik, pastikan ketik rectangle. Ini rectangle ya. Enter satu kali, maka mouse akan berubah seperti ini. Diklik sekali di layar kerja, diklik sekali, akan menjadi seperti ini, biarkan saja. Di bagian bawah sini, ya, itu diketik add 2970,2100. Seperti itu ya, jadi 2970,2100 ini ukuran A4. Saya enter satu kali. Maka muncul seperti ini. Nah, ini untuk melihatnya, jangan bingung kalau dia seperti ini. Di bagian komen di bawah, ketik huruf Z. Zoom Z ya, Z, enter. Kemudian di bagian bawah sini, ketik A, all, enter. Nah, maka kita dapat melihat seluruh lembar kerja. Nah, ini untuk memindahkannya, di bagian atas ini ada bagian yang ini namanya Pen Real Time. Klik sekali. Ini saya klik tahan, bisa saya geser seperti ini ya. Oke, cukup mudah ya. Nah, untuk yang ini Zoom Real Time, ini bisa juga. Cara kerja bukan diklik terus dilepas. Cara kerjanya ini diklik tahan, bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah. Saya klik tahan geser ke atas, dia membesar. Saya klik tahan geser ke bawah, dia mengecil. Itu cara kerjanya. Oke. Seperti itu ya. Ya, atau cara mudahnya di mouse itu ya bisa di scroll ya, bisa di scroll seperti ini. Nah, bisa di scroll, mainkan scrollnya. Atau untuk yang menggeser yang ini tadi, pen real time, itu di scroll barnya diklik tahan. Nah, diklik tahan seperti ini. Oke, itu sedikit tips cara menggunakan. Nah, untuk selanjutnya di sini
di pertemuan pertama saya tidak akan membahas yang lebih rumit, tapi saya akan membahas cara menggunakan garis terlebih dahulu. Seperti apa? Saya sudah siapkan file latihannya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Ya, kita mulai langsung membahas mengenai garis. Sebelum membahas mengenai garis, saya akan jelaskan dulu ke bagian ini. Nih ya, di sebelah sini saya akan mulai dengan angka 0. 0, ini kalau kita perhatikan dia ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan ini 0 derajat. Kalau dia ke atas, ini 90 derajat. Kalau dia ke kiri 180 derajat, kalau dia ke bawah 270 derajat. Kalau ke kanan bisa 360. Jadi titiknya adalah titik tengah, tergantung kita arahnya mau kemana. Kanan, atas, kiri, atau bawah. Oke, cukup mudah dipahami ya. Nah, sekarang untuk garis, formulanya ini. Nih, add 500 kurang dari 0. 500 di sini hanya contoh. Jadi cara membacanya, formula ini adalah add 500 ini bisa diganti angka berapa saja, atau bisa saya deskripsikan panjang garis yang akan kita masukkan. Bisa 500, bisa 400, bisa 1000. Kurang dari 0. Kalau 0 berarti dia ke kanan. Maka garis itu dia akan lari ke kanan. Oke, seperti itu pemahamannya. Ini rumusnya. Langsung saja kita mulai. Saya di sini akan menggunakan perintah komen ya. Di bagian komen saya klik sekali, pastikan. Saya ketik line. Line, enter. Maka muncul mouse-nya seperti ini. Saya klik satu kali. Tidak saya tahan, tapi saya klik sekali. Saya biarkan seperti ini ya. Sebelum saya menggunakan garis ya, saya akan membuat garis mendatar lurus seperti ini. Ini sudah lurus ya. Saya klik satu kali. Sudah jadi. Saya enter satu kali. Nah, ini sudah jadi garis. Kita sudah bisa membuat garis. Tetapi ingat, di AutoCAD itu kita lebih sering menggunakan ukuran. Kalau garis yang barusan saya buat ini tetap jadi, tetapi garisnya kita tidak tahu berapa ukuran garis ini. Oke, jadi bisa dibilang bisa membuat garis sembarang, tapi kita di sini lebih ke bermain dengan ukuran yang sebenarnya. Oke, saya akan praktekkan bagaimana caranya. Ya, kembali di bagian komen di sini. Saya ketik line, enter. Saya arahkan di sini, klik satu kali ya, satu kali. Nah, kita akan praktekkan rumus ini. Kalau saya ketik add, dia langsung muncul di sini ya. Ini langsung muncul, add. Saya akan mulai 500. Berarti panjangnya 500 kurang dari. Saya akan mulai dengan angka 0. 0. Add 500 0. Perhatikan garis setelah saya enter ya. Saya arahkan seperti ini. Sekarang saya enter. Saya enter. Ya, otomatis garis dia ke kanan karena ke arah 0 yang kita ketik tadi. Untuk melepasnya enter satu kali. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saya akan praktek bagaimana cara membuat garis tegak lurus ke atas. Kembali, saya klik di sini, ketik line, enter. Saya klik sekali di sini. Di sini saya klik, pastikan add 500 ya, 500 kurang dari atau sudut. Kalau ke atas berapa sudutnya? Betul, 90. Enter. Otomatis dia ke atas. Enter satu kali lagi. Maka dia putus. Itu kalau membuat garis ke atas. Selanjutnya saya akan buat garis ke kanan.
Saya ketik lagi line di bagian ini ya, line, enter. Saya klik sekali, misalkan di sini. Saya ketik add 500 kurang dari, kalau ke kanan berapa? Ya, betul, 180 derajat. 180, enter. Maka dia ke kiri. Oke, cukup mudah dipahami ya. Satu kali lagi saya akan membuat garis ke bawah 270 derajat. Saya ketik lagi line di bagian ini. Enter, saya klik sekali. Saya ketik add 500 kurang dari. Kalau ke bawah berapa? Ya, betul, 270. Enter. Enter. Seperti itu ya. Membuat garis dengan arah yang terarah. Jadi tergantung arahnya kemana. 0, 90, 180, 270. Jadi tergantung kita seperti itu. Jadi kita membuat garis lebih terarah dan lebih jelas ukurannya. Nah, sebagai contoh pertama, saya akan membuat kotak atau persegi yang sisi-sisinya itu 500. Saya ingatkan, sebenarnya untuk membuat sebuah kotak, kita sudah ada fasilitas khusus rectangle. Tetapi pada pertemuan pertama ini, saya tidak membahas rectangle, saya membahas garis dengan arah-arahnya. Jadi bagaimana cara membuat kotak dengan garis dengan memahami arahnya, gitu ya. Kita akan buatkan kotak dengan ukuran 500 cm, 500 persegi. Pertama di sini saya ketik dulu line, enter. Mouse-nya seperti ini, saya mulai dengan titik seperti ini. Saya akan membuat kotak terlebih dahulu ke kanan. Berarti saya ketik 500, add 500 kurang dari, betul, 0. Ke kanan saya enter. Dia langsung ke kanan ya. Ini tidak saya enter lagi, tapi saya biarkan seperti ini. Saya ketik lagi add 500, sudut ke atas 90, enter. Kemudian saya ketik lagi add 500, sudut ke kiri 180. Oke, 180, enter. Jadi seperti itu. Kita tinggal ke bawah, berarti berapa sudut yang terakhir? Add 500, sudut, betul, 270. Maka jadi kotak. Saya enter satu kali lagi. Seperti itu pemahaman mengenai garis ya. Jadi yang harus dipahami adalah format rumusnya add berapa panjangnya kurang dari arahnya ke mana. Oke, cukup mudah dipahami. Yang terakhir saya akan memberikan contoh segitiga sama sisi. Seperti kita ketahui, segitiga sama sisi itu di dalam segitiganya jumlah sudutnya itu 90 gitu ya. Nah, bagaimanakah untuk menggambar dengan garis ini? Ya, akan saya praktekkan. Ditunggu sebentar. Kita siapkan dulu contoh yang sudah jadi, atau saya akan gambarkan dulu contoh yang sudah jadi. Ditunggu sebentar ya. Oke. Di sini saya sudah sediakan segitiga sama sisi ya. Seperti kita ketahui, segitiga sama sisi ini masing-masing di dalamnya itu membentuk sudut 180 derajat. Jadi dia antara garis yang ini dengan yang ini, dia membentuk sudut 60 derajat. Antara yang ini dan yang ini, dia membentuk sudut 60 derajat. Dan antara yang ini dan yang ini, 60 derajat. Di sini saya sudah kasih titik A, B, C, gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambar segitiga ini sehingga menjadi segitiga sama sisi? Jadi kita menggambarnya dengan perintah gitu ya. Langkah pertama, oh ya, panjang daripada segitiga sama sisi ini kita gunakan saja 500. Tinggal nanti kita mengolah kira-kira berapa sudutnya atau berapa arahnya. Untuk
Untuk yang pertama kita akan membuat dari A ke B. Tentu saja di sini saya mulai dengan mengetik line, enter, saya ketik, klik sekali di sini ya. A ke B ini saya kira hanya garis mendatar, sangat mudah sekali. Berarti di sini saya ketik A add 500 kurang dari berapa? Ya, kurang dari 0. Enter, maka jadi. Nah, sekarang kira-kira B ke C. Dari B ke C. Berapa sudutnya? Pembahasannya seperti ini. Ini kalau misalkan kita untuk mengetahui ini kalau misalkan dia ini dari A ke B ini mendatar, kalau saya tarik dia garis lurus seperti ini ya. Nah, seperti itu dia akan membentuk 90 derajat. Oke. Dia akan membentuk 90 derajat. Saya batalkan dulu yang ini ya. Saya biarkan dulu yang ini, saya akan bahas yang ini. Oke. Ini kalau saya tarik garis seperti ini, ya seperti ini ya. Antara garis yang saya buat dengan AB itu tentunya tegak lurus. Tentu kalau tegak lurus itu berapa? 90 derajat. Oke ya. Jadi kalau dia tegak lurus pasti 90 derajat gitu ya. Ya, saya akan perlihatkan. Ini nanti saya akan juga jelaskan, tapi jangan bingung bagaimana cara menggunakan dimensi. Nih ya. Nih. Ini 90 derajat. Nah, sementara kita pengennya B ke C. Menghitungnya itu bukan 90 derajat. Menghitungnya itu seperti ini. Sudut dari manakah yang akan kita hitung? Yang akan kita hitung itu dari garis yang barusan saya buat ini sampai ke sini. Ini berapa sudutnya? Gitu ya. Nah, caranya mudah. Kalau ini dia tegak lurus seperti ini 90 ya. Ini kan 90 nih dari sini ke sini itu 90. Nah, berarti sisanya ini yang berapa? Sisanya mudah saja. Ini tegak lurus dengan yang ini 90. Kalau di dalam ini 60, berarti sisa yang ini tentu saja 30. Oke? Bisa dipahami ya? Berarti sisa yang ini 30. Nah, sekarang berapa arah atau sudutnya yang dari titik B ke C ini? Caranya ya tegak lurusnya di sini 90 ditambah 30 yang tadi yang ini. Berarti 120. Oke, dipahami pelan-pelan. Saya akan lanjutkan membuat segitiganya. Saya ketik line. Saya klik lagi di sini. Ya, berarti tadi add 500 kurang dari 120. Enter. Itu B ke C. Sekarang C ke A. Berapa angkanya? Sementara saya batalkan dulu lagi, saya enter. Pembahasannya seperti ini. Ya, C ke A itu kalau saya tarik garis seperti ini ya. Iya, tidak masalah numbur-numbur ya. Nah, sampai sini, oke. Saya tarik seperti itu, kemudian saya buat garis seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi. Iya. Supaya tidak bingung, saya akan kasih warna ya. Iya. Ya, nanti saya beritahu juga kira-kira caranya ya. Nah, yang akan kita cari itu ya dari warna hijau ini sampai ke warna hijau ini. Itu berapa derajat? Caranya, kalau kita perhatikan dari sini ke sini, ini udah jelas itu berapa? 180 derajat ini ya. Nah, tinggal sisanya ini berapa? Nah, caranya cukup mudah. Untuk mengetahui berapa sisanya ini, ya kalau misalkan mau mudah tinggal saya ambil dimensi, itu ketahuan angkanya. Tapi caranya seperti ini menghitungnya. Kita tahu yang ini di sudut C ini ya,
Ini kan dia 60. Di sudut C itu 60. Kalau saya tarik garis seperti ini, artinya di sini terbagi dua ya C-nya. Kalau dia semuanya 60 dibagi 2 30. Berarti sisi sebelah sini 30, di sebelah sini 30. Kalau di sini 30, berapa di sini? Tentu saja 60 karena kalau tegak lurus itu sudutnya 90. Jadi kalau di sini 60 berarti 180 ditambah 60 240. Ya. Enter, saya akan mulai lagi dari sini. Klik 240 ya, berarti add 500 kurang dari 240. Enter. Maka jadilah sudut segitiga sama sisi, maka di dalamnya masing-masingnya 60 derajat. Seperti itu. Kalau bingung silakan di previous lagi video ini, diulang perlahan, didengarkan penjelasan dari saya tadi. Semoga bermanfaat. Ini untuk tutorial pertama AutoCAD-nya, kurang lebih seperti itu ya. Penggunaan garis. Jadi ingat di sini kita menggunakan garis dengan ukuran yang sebenarnya dan arah yang benar. Saya kira cukup sekian untuk di video pertama ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga di share. Saya tutup AutoCAD-nya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.